Halo guys, nama aku Nina. Kali ini aku bakal ngejelasin G30 SPKI. Sebelumnya, kalian tahu gak sih G30 SPKI itu apa? Jadi, G30 SPKI adalah peristiwa gerakan kudeta yang terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang dipimpin oleh DNID dari Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut dengan PKI, dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menggantikannya dengan sistem komunis. Gerakan ini dipimpin oleh Letkol Untung, anggota pasukan Cakrabirawa, dan menewaskan 6 jenderal serta 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat yang diculik dan dibunuh. Pasti kalian bertanya-tanya kan, komunis itu apa sih? Komunisme sendiri merupakan ideologi politik yang menganut ajaran Karl Marx yang bertujuan menghapuskan hak milik pribadi dan menggantinya dengan kepemilikan bersama yang dikontrol oleh negara. Terus apa sih yang melatar belakangi terjadinya peristiwa G30 SPKI? Latar belakang gerakan G30 SPKI adalah ketegangan politik yang meningkat pada tahun 1960-an antara PKI dan Angkatan Darat, ditambah kekhawatiran PKI mengenai kesehatan Presiden Soekarno yang melemah dan kemungkinan perebutan kekuasaan setelahnya. Beberapa tokoh yang diduga menjadi dalang dari gerakan G30 SPKI yang dikutip dari buku 30 tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 1976, yang pertama adalah DNID atau Dipa Nusantara Aidit. Ia dikenal menjadi dalang utama dari G30 SPKI sebab kala itu ia menjadi ketua umum Komite Sentral PKI. Yang kedua ada Syam Kamaruzaman. Selain DNID, tokoh PKI lain yang juga menjadi dalang G30 SPKI adalah Ketua Biro Khusus PKI Syam Kamaruzaman. Ia dituduh menjadi bagian dari pemberontakan karena memimpin Biro Khusus. Dan yang ketiga, Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Tak hanya PKI, G30S rupanya juga didalangi oleh pasukan di internal pemerintahan Presiden Soekarno yang diam-diam membela, yaitu Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Korban G30 SPKI menyasar jumlah petinggi TNI AD kecuali Kapten Pierre Andreas Tandean yang kala itu menjadi korban salah tangkap ketika pasukan Cakrabirawa hendak menculik Jenderal TNI A.H. Nasution. Sementara A.H. Nasution lolos dari penculikan dan tetap hidup usai G30 SPKI. Untuk daftar-daftarnya, yaitu yang pertama ada Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, Kapten CZI Anumerta Pierre Andreas Tandean. Lalu bagaimana sih akhir dari G30 SPKI? Gagalnya G30 SPKI 1965 terjadi karena tidak tertangkapnya salah satu jenderal dari ketujuh jenderal yang diincar oleh PKI. Beliau adalah Jenderal TNI A.H. Nasution yang berhasil lolos saat penculikan pada 1 Oktober 1965 dini hari. Jenderal Nasution berhasil lolos dari penculikan PKI dengan melompat tembok rumahnya dari belakang, kemudian Jenderal Nasution bersembunyi di rumah tetangga hingga pagi hari. Kemudian kembali ke rumah. Setelah itu Jenderal Nasution mengirimkan kabar kepada Soeharto. Dari kabar tersebutlah kemudian Soeharto mengatur siasat penumpasan pemberontakan G30 SPKI.